Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria. Saya mahasiswa Tadris Biologi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Akan mempresentasikan tentang sistem otot. Pengertian sistem otot. Otot merupakan alat gerak aktif, sedangkan tulang merupakan alat gerak pasif. Kemampuan otot untuk berkontraksi merupakan sifat khas dari jaringan otot. Kemampuan berkontraksi otot menyebabkan kita dapat melakukan berbagai gerakan sekuat tinju maupun sehalus kedipan mata. Yang pertama, jaringan otot bertanggung jawab untuk gerakan tubuh. Yang kedua, sel otot berasal dari lapisan mesoderm. Yang ketiga, jaringan otot terdiri dari atas sel-sel yang telah berdiferensiasi untuk kontraksi sel. Selanjutnya, yang keempat, jaringan otot terdiri atas sel-sel yang telah berdiferensiasi untuk kontraksi sel. Selanjutnya, mengandung protein kontraktil. Yang keenam, 3 jenis jaringan otot pada manusia dapat dibedakan berdasarkan ciri morfologis dan fungsional dan struktural. Setiap jenis jaringan otot disesuaikan dengan peran fisiologisnya. Jumlah organel sel otot memiliki nama yang berbeda dari padanannya di dalam sel lain. Sitoplasma sel otot disebut sarkoplasma dan retikulum halus yang disebut retikulum sarkoplasma. Sarkolema adalah membran sel atau plasmalema. Selanjutnya, susunan otot. Yang pertama, massa serabut yang menyusun berbagai jenis otot tersusun dalam berkas-berkas teratur yang dikelilingi oleh epimisium. 2. Suatu selubung luar jaringan ikat padat yang mengelilingi seluruh otot. Yang ketiga, dari epimisium serta tipis jaringan ikat menyusup ke dalam dan mengelilingi vesikulus atau berkas serabut di dalam otot. 4. Jaringan ikat di sekitar masing-masing berkas serabut otot disebut perimisium. 5. Setiap serabut otot dikelilingi pelapis halus jaringan ikat yaitu endomisium yang terdiri atas sebuah lamina basal yang disintesis oleh serabut multinuklear serta serat-serat retikular dan fibroblast. Di dalam setiap serabut, inti sel bergeser ke tepi terhadap sarkolemma. Ini bagian-bagian dari sel. Ini epimisium, perimisium, vesikulus, endomisium, serat otot. Jadi seperti ini. Ini intinya. Selanjutnya, pembuluh darah mempenetrasi otot di dalam septa jaringan ikat dan membentuk suatu jejaring kapiler luas di endomisium. Pembuluh limfa dan pembuluh darah besar ditemukan di lapisan jaringan ikat lain. Jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama kita bahas yaitu otot lurik atau rangka. Terdiri atas berkas-berkas sel T multinuklear dan silindris yang sangat panjang, yang memiliki garis-garis melintang atau lurik. Kontraksinya cepat, kuat, dan biasanya dipengaruhi kehendak. Jadi itu gerak sadar. Kontraksi ini disebabkan oleh interaksi antara filamen aktin tipis dan filamen miosin tebal dengan konfigurasi molekul yang memungkinkan kedua filamen tersebut bergeser saling tumpah tindih. Sel berbentuk silindris seperti serabut dengan ukuran kecil dan panjang. Inti berbentuk oval di tepi dengan jumlah satu atau banyak. Memperlihatkan garis melintang serabut otot rangka yaitu memperlihatkan garis melintang dari pita terang dan gelap secara bergantian. Pita yang lebih gelap disebut pita A, pita yang lebih terang disebut pita I. Nih, jadi pita yang gelap tadi pita A. Ini pita A dan ini pita
I, pita yang lebih terang, pita I, dan ini pita A. Dengan transmission electron microscope, setiap pita I terlihat terbelah dua oleh garis gelap melintang, yakni garis Z. Subunit fungsional yang berulang-ulang dari alat kontraktil ini yaitu sarkomer, terbentang dari garis Z ke garis Z dan panjangnya sekitar 2,5 mikrometer pada otot yang sedang beristirahat. Sarkomes ini diskusi Z. Sarkoplasma memiliki sedikit retikulum kasar atau ribosom bebas dipenuhi berkas-berkas filamen silindris panjang disebut miofibril yang berjalan sejajar dengan sumbu panjang serta tersebut. Miofibril mempunyai diameter 1-2 mikrometer dan terdiri atas deretan sarkomer yang tersusun seperti rantai yang berhubungan dari ujung ke ujung. Susunan lateral sarkomer di miofibril yang bersebelahan menyebabkan keseluruhan serabut otot memperlihatkan pola garis melintang yang khas. Ini gambarnya. Pengamatan yang lebih cermat terhadap pita A menunjukkan adanya zona yang lebih pucat di tengahnya, yakni pita H yang hanya terdiri atas molekul miosin dengan bagian mirip batang tanpa adanya filamen tipis. Zona yang lebih pucat di tengahnya. Zona pita H dibelah dua oleh garis M, yakni suatu daerah terbentuknya hubungan lateral antara filamen tebal yang berdekatan. Protein utama di regio garis M adalah myomesin, suatu protein pengikat myosin yang menahan filamen tebal di tempatnya, dan keratin kinase yang menganalisis pemindahan sebuah gugus fosfat dari fosfokreatin, yaitu suatu bentuk simpanan gugus fosfat berenergi tinggi, ke ADP sehingga ATP tersedia bagi kontraksi otot. Filamen pada serabut otot. Yang pertama, filamen tipis terdiri atas aktin yang terkait dengan topomyosin yang juga membentuk suatu polimer halus yang panjang, dan troponin, suatu kompleks globular dari 3 subunit. Filamen tebal terutama terdiri atas myosin. Myosin bersama aktin menggambarkan 55% protein total otot rangka. Mekanisme kontraksi otot rangka. Kontraksi otot bergantung pada ketersediaan ion Ca2+. Relaksasi otot berhubungan dengan ketiadaan Ca2+. Retikulum sarkoplasma secara spesifik mengatur aliran kalsium yang perlu untuk siklus kontraksi dan relaksasi yang cepat. Setelah depolarisasi mediasi saraf di membran retikulum sarkoplasma terjadi, ion Ca2+ yang terkonsentrasi dalam sisterna retikulum sarkoplasma secara pasif akan dibebaskan di dekat tumpukan filamen tebal dan tipis. Tempat pengikatan ion tersebut pada troponin dan memungkinkan terbentuknya jembatan antara molekul aktin dan myosin. Bila depolarisasi membran terhenti, retikulum sarkoplasma secara aktif akan mentranspor Ca2+ kembali ke dalam sisterna yang berakibat terhentinya aktivitas kontraksi. Sebuah impuls serat memicu pelepasan acetylugon dan jelas sinaps terikat pada ACH di lempeng ujung serat motorik pada taut neuromuskular memulai impuls otot di sarkolema. Selanjutnya, saat impuls
Otot menyebar dengan cepat dari sarkolemma sepanjang tubulus T. Ion kalsium dilepaskan dari sisterna terminal ke sarkoplasma. Selanjutnya, ion kalsium terikat ke troponin. Troponin berubah bentuk menggerakkan tropomiosin pada aktin sehingga membuka tempat aktif pada molekul aktin filamen tipis. Kepala miosin filamen tebal menempel pada tempat aktif yang terbuka tersebut sehingga membentuk jembatan silang. Selanjutnya, kepala miosin berputar menggerakkan filamen tipis ke arah pusat sarkomer. ATP mengikat kepada kepala miosin dan dipecah menjadi ADP dan P. Kepala miosin lepas dari filamen tipis dan kembali ke posisinya sebelum berputar. Siklus berulang menempel, berputar, lepas, kembali. Kepala miosin menggeser filamen tebal dan tipis melewati satu sama lain. Sarkomer memendek dan otot berkontraksi. Siklus tersebut terus berlangsung selama ion kalsium masih terikat pada troponin sehingga tempat aktif tetap berbuka. Selanjutnya, ketika impuls berhenti, ion kalsium ditransfer secara aktif ke retikulum sarkoplasma. Tropomiosin kembali menutup tempat aktif dan filamen-filamen bergeser secara relaksnya. Kedua, kita bahas otot jantung. Otot jantung mempunyai struktur sama dengan otot lurik. Masing-masing membran sel akan saling beranastomase, membentuk suatu anyaman, membentuk diskus intercalatus sehingga menimbulkan kontraksi berirama. Inti terletak di tengah berjumlah 1 sampai 2, dibungkus oleh selaput endomisium. Selama perkembangan embrio, sel-sel mesoderm bumbung jantung primitif tersusun berderet seperti rantai, menyatu membentuk sel multinuklear seperti pada perkembangan serabut otot. Sel-sel otot jantung membentuk taut yang rumit di antara cabang-cabangnya yang terjulur. Sel-sel di dalam rantai tersebut sering bercabang dan berikatan dengan sel di rantai yang berdekatan. Akibatnya, jantung terdiri atas berkas-berkas sel yang teranyam erat sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan gelombang kontraksi khas yang berakibat pemerasan isi vertikal jantung. Satu ciri unik yang dapat membedakan otot jantung adalah adanya garis gelap melintang yang melintasi deretan sel-sel jantung dengan interval yang tidak teratur. Struktur dan fungsi protein kontraktil dalam sel otot jantung pada dasarnya sama dengan otot rangka. Akan tetapi sistem tubulus T dan retikulum sarkoplasma pada otot jantung tidak tersusun begitu teratur. Tubulus T berjumlah lebih banyak dan lebih besar pada otot ventrikel dan ketimbang pada otot rangka, dan retikulum sarkoplasma tidak begitu berkembang. Sel otot jantung mengandung banyak mitokondria yang menempati 40% atau lebih volume sitoplasma, yang mencerminkan kebutuhan akan metabolisme aerob dalam otot jantung secara terus-menerus. Ini gambarnya otot jantung. Yang ketiga, kita bahas otot polos. Otot polos, sel-selnya berbentuk fusiformis, membentuk suatu berkas yang tersusun tidak teratur dan dapat tumpang tindih atau overlap. Mempunyai membran sel dengan sitoplasma berisi organel-organel. Inti pipi terletak di tengah dan hanya satu, mengandung miofilamen tanpa adanya garis-garis melintang pada berkas ototnya sehingga nampak difus. Serabut otot polos merupakan sel panjang yang runcing tanpa garis melintang, dan setiap sel dibungkus oleh lamina basal dan jejaring serat retikular halus. Jaringan ikat tersebut berfungsi menggabungkan kekuatan yang dibangkitkan oleh setiap serabut otot polos menjadi aksi bersama.
misalnya gerakan peristaltik usus. Panjang sel otot polos dapat bervariasi dari 20 mikrometer pada pembuluh darah kecil sampai 500 mikrometer pada uterus di masa kehamilan. Bila otot polos berkontraksi, batas-batas sel tampak bergelombang dan bentuk intinya berubah. Pada kutub-kutub ini berkumpul mitokondria, poliribosom, sisterna Re kasar, dan aparatus Golgi, serta terdapat vesikel pinositotik dekat permukaan sel. Terdapat retikulum sarkoplasma rudimenter, tetapi tubulus T tidak dijumpai. Aktivitas kontraktil otot polos yang khas berhubungan dengan struktur dan pengaturan filamen aktin dan miosinnya, dan tidak memperlihatkan susunan yang terdapat di otot rangka. Aktin dan miosin berkontraksi melalui suatu mekanisme pergeseran filamen yang serupa pada otot rangka. Namun protein miosin tersusun sebagai berkas yang berbeda dan jembatan silang berinteraksi dengan filamen aktin F yang berjumlah lebih sedikit. Filamen tipis sel otot polos tidak memiliki kompleks troponin dan menggunakan kalmodulin, suatu protein pengikat kalsium yang juga berperan pada kontraksi sel selain otot. Seperti pada semua otot, pemasukan Ca2 diperlukan untuk mengawali kontraksi sel-sel otot. Kontraksi otot polos tidak berada dalam kendali volunter, tetapi diatur oleh saraf otonom, hormon tertentu, dan kondisi fisiologis setempat seperti derajat peregangan. Sel tersebut terdapat sebagai otot polos multi-unit dengan setiap sel yang terinnervasi dan dapat berkontraksi secara terpisah, atau lebih umum sebagai otot polos kesatuan dengan hanya sedikit sel yang dipersarafi, tetapi semua sel saling dihubungkan oleh taut celah. Taut celah memungkinkan stimulus untuk dapat menyebarkan kontraksi sebagai suatu gelombang sinkron antar sel-sel yang berdekatan. Otot polos tidak memiliki taut neuromuskular seperti taut di otot rangka. Alih-alih, tonjolan aksonal dengan vesikel sinaptik berada berdekatan dengan sarkolema dengan sedikit atau tanpa adanya struktur khusus taut. Terima kasih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.